Hai kawan, Uni Soviet adalah negara raksasa yang pernah menjadi negara adidaya. Memiliki wilayah paling luas, kekuatan militer yang kuat dan tak tertandingi oleh negara manapun. Setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, kaum komunis mengambil alih pemerintahan dari kaum Menshevik yang sempat memegang kendali pada masa pemerintahan transisi pasca jatuhnya Tsar Nicholas II. Uni Soviet sendiri resmi berdiri pada tanggal 30 Desember 1922 dan merupakan hasil integrasi dari banyak negara satelit yang berada di sekitar Rusia, bahkan Rusia itu sendiri. Dengan luas mencapai 22,4 juta kilometer persegi, wilayah Soviet mayoritas berada di Eropa Timur dan Asia Barat. Secara demografis, Soviet memiliki penduduk multietnis dan agama. Mereka semua disatukan dalam ideologi komunis, serta kepemimpinan diatur oleh Politbiro partai yang berada di pusat pemerintahan, Moskow. Usia Uni Soviet bisa disebut sangat singkat. Sejak berdiri pada tahun 1922, Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991. Apakah yang menyebabkan negara raksasa ini runtuh? Mengalami banyak pergantian kekuasaan, pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet menggantikan Konstantin Chernenko. Masa pemerintahan Gorbachev diwarnai berbagai macam permasalahan, seperti kemerosotan ekonomi, kemunculan etnonasionalisme, dan tuntutan reformasi pemerintahan. Kemerosotan ekonomi di Soviet sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan Perang Dingin. Sekitar tahun 60-an, Uni Soviet banyak menghabiskan anggaran belanja negara untuk kepentingan militer. Tidak hanya untuk militer sendiri, anggaran tersebut juga digunakan untuk mendukung militer negara sosialis di seluruh dunia. Pemerintahan Soviet yang tertutup dan keras membuat banyak tuntutan reformasi bermunculan. Meskipun pemerintah dipegang oleh partai tunggal, oposisi tetap saja ada, karena negara satelit hasil integrasi Soviet memiliki pemerintahan sendiri. Namun, semua kebijakan tetap saja dikontrol oleh Politbiro partai. Pada masa itu, banyak sekali pemimpin negara satelit dipegang oleh orang-orang Politbiro yang mayoritas mereka berasal dari Rusia. Dengan banyaknya pemimpin yang berasal dari Rusia, secara sosial budaya Soviet mengalami Rusifikasi, di mana segala sesuatunya disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang Rusia, seperti bahasa, tulisan, dan sistem religi yang ortodoks. Meskipun sudah berlangsung sejak era pemerintahan Tsar, gelombang penentangan terhadap Rusifikasi baru terlihat besar pada masa akhir Uni Soviet, ketika banyak negara satelit yang mengedepankan etnonasionalisme mereka. Menghadapi hal tersebut, Gorbachev menginginkan sebuah pembaruan dalam sistem pemerintahan, dengan tujuan mendapatkan solusi dan memperbaiki masalah negara. Glasnost, Perestroika, Demokratizatia, dan Zakhonost menjadi pilihan utama Gorbachev. Glasnost adalah keterbukaan dan transparansi pemerintahan atas segala sesuatunya kepada rakyat. Dengan adanya keterbukaan tersebut, Gorbachev berharap kebebasan informasi dapat memajukan pola pikir warga negaranya. Kebijakan ini menjadi awal demokrasi pers di Soviet. Di bidang ekonomi dan politik, Perestroika yang sering disebut restrukturisasi ekonomi bertujuan agar investasi meningkat, serta faktor swasta berkembang dan menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Pembaruan ini bisa dilihat dari lepasnya kekuasaan penuh faktor produksi yang dipegang oleh negara kepada investor yang memiliki hak atas kepemilikan pribadi. Memang, kalau diperhatikan, Glasnost dan Perestroika bertentangan dengan ideologi komunis. Walaupun kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki masalah negara, Gorbachev mengesampingkan ide-ide komunis yang tertutup, hingga membuat Soviet mengalami disintegrasi, mengawali kehancuran negara adidaya ini. Seperti mengacuhkan bahaya perpecahan yang mengintai pemerintahan dan negaranya, Gorbachev juga menetapkan Demokratizatia dan Zakhonost, di mana hukum dan peradilan direformasi menjadi lebih terbuka dan warga negara boleh melayangkan protes pada pemerintah. Tidak hanya itu, dalam agenda reformasinya, pada tahun 1989, Gorbachev membentuk Kongres Deputi Rakyat sebagai lembaga tertinggi otoritas Soviet. Lembaga ini disebut sebagai peralihan kekuasaan Politbiro yang tertutup menuju pemerintahan yang demokratis. Jabatan Sekretaris Jenderal mengalami pergeseran ketika Gorbachev dilantik menjadi Presiden Uni Soviet oleh Kongres Deputi Rakyat tersebut.
Pemerintahan baru itu tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 1991, kelompok konservatif yang menolak segala bentuk reformasi melakukan kudeta terhadap Gorbachev. Kudeta tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari tentara merah hingga polisi rahasia KGB. Kudeta ini dipimpin oleh Gennady Yanayev, Dmitry Yazov, dan Vladimir Grudkov. Namun, dari sisi Gorbachev, dukungan berdatangan untuk mempertahankan reformasi dalam sistem pemerintahan. Tokoh-tokoh penting yang mendukung reformasi diantaranya Boris Yeltsin, Ivan Zilayev, dan Konstantin Kobets berusaha mempertahankan keterbukaan Soviet. Posisi kaum konservatif semakin terdesak karena keterlibatan CIA dalam membantu masyarakat anti-komunis di negara satelit seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Georgia. Kekalahan kaum konservatif harusnya menjadi angin segar bagi Gorbachev. Namun, hal yang tidak diduga terjadi ketika pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarus menandatangani Piagam Bela-Veza pada tanggal 8 Desember 1991. Piagam tersebut menandai akhir dari Uni Soviet dan terbentuknya Commonwealth of Independent States yang merdeka, tidak lagi terikat dengan pemerintahan Soviet. Setelah kehancurannya, Uni Soviet terbagi menjadi 15 negara independen. Mayoritas negara-negara tersebut adalah negara etnis. Banyak yang berharap dengan bubarnya Uni Soviet dapat mengurangi konflik di dunia, karena berdampak pada alur perang dingin, di mana salah satu pihak yang bertikai akhirnya tidak lagi bisa mengikuti kontestasi hegemoni itu. Runtuhnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat menjadi polisi dunia yang tak lagi memiliki lawan yang sebanding.